BJTP 52. Kamu baik-baik aja kan, Irish? Aku sudah mengingatkan kamu sebelumnya, bahwa Sadewa mungkin tak akan sama seperti dulu. 8 tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk membuat seseorang berubah. Jadi, sebaiknya lupakan saja dia dan mulailah lembaran baru demi masa depanmu yang lebih cerah. Ujar Giovan dengan nada lembut di balik kemudinya, mencoba untuk menenangkan hati Ferris yang sedang dilanda kekecewaan. Walaupun mungkin pernah ada perasaan lebih terhadap Rifaya, Giovan menyadari situasi saat ini telah berubah dan Ferris kembali kehidupannya. Kini, prioritas utama Giovan adalah wanita yang duduk di sampingnya, Ferris yang sedang terluka, yang membutuhkan dukungan serta perhatian darinya. Ferris terdiam sejenak, emosi bergejolak di dalam dada. Wajahnya berubah pucat ketika mendengar ucapan Giovan. Apa memang harus begitu, Gio? Aku merasa terlalu berat untuk melepaskannya. Ucapnya dengan suara lirih yang bergetar, tangannya berkerut di pangkuannya. Matanya mencoba untuk menatap dalam ke dalam jiwa Gio, mencari kebenaran di balik kata-kata yang ia tak ingin percayai. Terus, apa yang kamu inginkan, Irish? Dia sudah menikahi perempuan lain. Apakah kamu ingin menghancurkan rumah tangga yang mereka jalani? Semoga saja kamu tidak melangkah ke jalur itu, karena pada akhirnya hanya dirimu yang akan terluka. Tegas Giovan, menyoroti keputusasaan yang dirasakan Iris di akhir kalimatnya. Ferris tenggelam dalam keheningan. Ayahnya yang sejak tadi ada di dalam mobil, pun hanya terdiam tanpa doa. Ia merasa kesulitan untuk menemukan kata-kata yang tepat untuk menghibur putrinya. Dalam benaknya, ia merenung, andai saja aku lebih cepat memberitahu Sadewa, mungkin keadaan tidak akan sesulit ini. Maafkan Papa, Iris. Papa benar-benar minta maaf. Ucapnya dengan suara parau, lirih, dan menyesal. Meski demikian, perasaan penyesalan itu seolah menjadi api yang memotivasi hatinya. Dalam kesunyian jiwa, ayah Ferris bersumpah untuk membahagiakan putrinya, meskipun ia harus menghalalkan segala cara. Mimpi-mimpi indah yang sempat terkubur kini kembali bergelora dalam dada, semakin menguatkan tekadnya untuk menebus kesalahan masa lalu. Ferris menghela nafas panjang, menatap ayahnya dengan penuh amarah. Sudah cukup, Pah. Gak peduli berapa kali Papa minta maaf, kenyataannya tak akan berubah. Selama 8 tahun aku koma dan Sadewa gak tahu-tahu hingga akhirnya menikah. Dan kini aku terpaksa menanggung derita ini sendirian. Bisiknya, merasakan air mata mulai menggenang, ia menahan sekuat tenaga agar jangan jatuh dan memperlihatkan kelemahannya. Pada saat itulah, hatinya serasa ditusuk ribuan belati, membuatnya benar-benar ingin hancur. Sunario merasa semakin terpuruk saat mendengar nada putus asa dalam suara Ferris, namun lagi-lagi tak satu pun tindakan yang mampu diambilnya pada saat itu. Keterbatasan yang membelenggunya membuat rasa frustasi semakin menggurita, namun sekuat apapun keinginannya untuk memberi dukungan pada Ferris, takdir seolah mempermainkan keadaan mereka. Sementara itu, Giovanni terdiam di balik kemudinya, terperangkap dalam lamunan yang pekat. Dia dapat memahami betapa sulitnya bagi Ferris untuk melepaskan Sadewa, namun kenyataannya tidak dapat dipungkiri segalanya sudah terlanjur seperti nasi yang kini telah menjadi bubur. Hatinya tersayat, seolah keraguan dan penyesalan merajai segala perasaannya, mencoba meraih satu jawaban yang tak pernah datang. Perjalanan itu terus berlanjut, hingga akhirnya sampailah mereka di kediaman Sunario. Giovan, dengan penuh kehati-hatian, membantu menurunkan Ferris dari mobil. Lalu, ia membopongnya dengan lembut, melangkah masuk ke rumah hingga sampai di kamar wanita tersebut. Giovan meletakkan tubuh Ferris yang tak berdaya itu di atas ranjang. Terima kasih, Gio. Maaf sudah merepotkanmu. Ucap Ferris dengan suara parau, seraya mengalihkan wajahnya ke arah lain. Hatinya mencelos, merasakan rasa terima kasih yang amat mendalam sambil mencoba untuk tidak menunjukkan kelemahannya. Sejak tadi, ia berhasil menahan air matanya yang menggenang, tetapi kini, di hadapan Gio, derasnya air mata itu menghancurkan segala pertahanan yang ia miliki.
Aku sama sekali gak merasa direpotkan, Irish. Kamu lupa ya, bahwa sejak dulu aku selalu ada buat kamu, bahkan melebihi dewa. Tapi sepertinya, kamu gak pernah menghargai keberadaanku di sisimu. Ungkap Giovan dengan nada pilu, mengurai kenangan masa lalu yang mendera hatinya. Betapa naifnya dirinya terus mencintai wanita yang jelas-jelas hanya mengejar bayang-bayang orang lain. Sekali lagi, terima kasih ya, Gio. Tapi, apa kamu bisa pulang sekarang? Aku ingin istirahat sebentar. Ferris mengucapkan kata-kata itu lembut, suaranya bagaikan bisikan angin. Dia tidak menoleh ke arah Giovan, wajahnya menatap ke tempat lain. Mendengar Ferris yang secara tidak langsung seolah mengusirnya, Giovan menghela nafasnya dengan berat. Kekalahan demi kekalahan selama 8 tahun, ternyata hati wanita ini masih kukuh tertuju pada Sadewa. Giovan merasa seperti tiap ombak yang mencoba menghancurkan batu karang, tapi akhirnya terhempas kembali ke laut lepas tanpa cinta, kasih sayang, dan kesabaran. Dia sudah memberikannya semua. Tapi entah mengapa, takdir seakan menertawakannya. Dalam dada Giovan, kekecewaan bercampur emosi yang tak dapat dijelaskan. Namun, ia tetap berusaha tersenyum dan melangkah mundur. Ya udah, aku pulang dulu kalau gitu. Besok aku akan ke sini lagi. Bukannya kamu mau masuk kuliah kan? Aku akan bantu sebisaku, sampai ketemu besok. Tukasnya, seraya keluar dari kamar Ferris dan menutup pintunya kembali. Ketika sudah berada di lantai 1, Giovan bertemu dengan Sunario yang tampak memasang raut wajah penuh harapan kepadanya. Gio, apa kamu bisa bantu Iris melupakan Dewa? Om gak mau dia terus-menerus merasa terluka karena Dewa sudah bersama perempuan lain. Sunario secara tidak langsung meminta Giovan untuk bisa berada di sisi Ferris. Entahlah, Om, sekeras apapun aku berusaha kalau Ferris masih menutup hatinya, akan sulit buatku. Tapi, Om jangan khawatir, aku akan berusaha membuat dia kembali bangkit dulu dan mengejar ketertinggalannya. Ungkap Giovan dengan nada serius. Dan hal itu cukup meyakinkan Sunario saat ini untuk mempercayakan putrinya itu kepada Giovan. Terima kasih, Gio. Om beruntung sekali ada kamu di sini. Ucapnya dengan rasa haru. Ia harusnya menyadari sejak awal, jika Giovan mempunyai perhatian lebih kepada putrinya dan satu-satunya yang cocok bersama Ferris. Sama-sama, Om, kalau begitu, saya permisi dulu, Assalamualaikum. Pamit Giovan. Waalaikumsalam. Balas Sunario, seraya mengantar Giovan sampai ke teras rumahnya, hingga pria tersebut tidak lama kemudian masuk ke mobil dan sudah tidak ada lagi dalam pandangannya. Pada saat yang bersamaan, Giovan memandang rumah Ferris, tatapannya tertuju pada celah jendela yang sedikit terbuka di kamar lantai 2. Dalam hatinya yang seringkali gelisah, Giovan berharap agar kali ini Iris bisa melepaskan diri dari jerat masa lalu. Semoga kali ini, kamu mampu move on, Iris. Gumam Giovan dengan harap-harap cemas, seiring keresahan yang bergerak liar di dada. Sementara itu di tempat lain, Sadewa dan Rifaya masih berada di lantai 1, serta Rifaya sendiri ingin mendengar apa yang hendak dikatakan oleh suaminya mereka akan pergi bulan madu kemana. Namun, sayangnya Sadewa tidak sempat melanjutkan ucapannya ketika sang ibu dan Nagita menghampiri mereka. Di saat yang sama, Sadewa pun menceritakan tentang kenyataan lain siapa sebenarnya ibu kandung Nagita yang mana satu ibu dengan Ferris. Bagaimanapun Nagita harus mengetahui tentang kebenaran tersebut. Ya jadi, Kak Iris itu kakak aku, kakak perempuan aku. Nagita sekali lagi bertanya karena hampir tidak percaya bahwa ia kini mempunyai satu kakak laki-laki dan satu kakak perempuan, ditambah juga kakak ipar perempuan. Iya, sebaiknya kapan-kapan kamu menjenguknya, Gita. Tukas Sadewa yang tidak mungkin membatasi Nagita yang ingin bertemu dengan kakaknya sendiri. Nagita menganggukkan kepalanya, lalu di saat yang sama meraih lengan Rifaya dan bersikap manja.
Aku beruntung banget karena aku juga punya kakak ipar yang cantik di rumah. Ucapnya layaknya seorang adik kepada kakaknya sendiri. Aku juga beruntung punya adik ipar kayak kamu, Gita. Balas Rifaya yang kini tersenyum di balik cadarnya tersebut. Fatimah mengulas senyumnya karena Nagita kini sudah berubah ke hal yang lebih baik, membuatnya merasa usahanya selama ini merawat gadis tersebut menjadi tidak sia-sia. Menit selanjutnya, tiba-tiba saja Sadewa menarik lengan Rifaya dari adiknya itu, seakan Rifaya adalah miliknya seorang. Udah jangan dipeluk lama-lama. Kita mau siap-siap buat berangkat nanti malam. Tapi, yakin kamu gak mau ikut pergi, Gita? Sadewa padahal sudah menyiapkan tiket cadangan untuk Nagita, tapi adiknya itu mengatakan tidak akan ikut ketika di acara resepsi pernikahan sebelumnya. Nagita menggelengkan kepalanya, lalu berpindah ke sisi ibunya. Gak ah, aku mau liburan di sini aja bareng ibu. Dia pasti kesepian gak ada aku di rumah. Ucapnya sembari bergelayut manja di lengan Fatimah. Ya udah kalian berdua aja yang pergi. Biar gak ada yang gangguin. Sambung Fatimah dengan tertawa kecil di akhir kalimatnya. Rifaya sendiri tersenyum di balik cadarnya dengan pipinya yang merona. Pasti, Bu, biar cepat dapat cucunya. Timpal Sadewa dengan terkekeh. Lalu di saat yang sama Rifaya mencubit gemas lengan Sadewa karena malah membicarakan hal cucu dan membuatnya merasa malu. Ya udah, kami ke atas. Sadewa tidak ingin membuat suasana hati Rifaya memburuk, sehingga harus bergegas ke kamar mereka. Ya, siap-siap dan jangan sampai ada barang yang tertinggal. Fatimah memahami bagaimana semangat pengantin baru yang sudah tidak sabar ingin pergi berbulan madu. Sadewa dan Rifaya pun pamit ke lantai atas untuk menyambung obrolan mereka beberapa saat yang lalu. Tatkala sampai di kamar dan Rifaya sudah membuka cadar dan hijabnya, Sadewa dengan lembut mendekap Rifaya dari belakang. Suasana menjadi semakin emosional. Sayang, bagaimana kalau kita lanjutkan percakapan tadi? Tanya Sadewa dengan suara menggoda, sembari mengecup leher Rifaya yang putih mulus. Harus dong, Mas. Kan tadi belum tuntas pembicaraannya. Ayo, sekarang aku ingin mendengar dengan seksama. Jawab Rifaya, kemudian berbalik menghadap Sadewa, menatap tajam ke dalam mata pria itu. Dalam tatapan mereka, kilo emosional terjalin. Rasa cinta, rindu, dan harap bercampur menjadi satu dalam suara seruak yang penuh pengharapan dan kerinduan. Menurut kamu kira-kira kemana? Ke tempat yang banyak ikannya? Kamu suka di tempat seperti itu kan? Usai mengatakannya, Sadewa malah mengangkat tubuh Rifaya dan memangkunya dari arah depan. Rifaya untuk sesaat memekik pelan karena terkejut karena perlakuan Sadewa yang tiba-tiba itu. Tapi, ia mulai sedikit terbiasa karena sebelumnya pernah diperlakukan seperti itu. Kemana ya? Aku benar-benar gak tahu. Mas, apa yang dipikirkan sama Mas Dewa sekarang? Bilang aja sih kenapa harus tebak-tebakan? Rifaya yang memang tidak tahu kemana mereka akan pergi itu, kini sedikit protes kepada Sadewa karena sejak tadi tak kunjung mengatakannya secara langsung. Sadewa tersenyum kecil, sembari membawa Rifaya menuju ke sisi ranjang dan merebahkannya di sana. Kita akan ke Maldives. Ucapnya setengah berbisik. Rifaya sesaat terdiam, seakan berpikir keras karena nama negara yang dikatakan oleh Sadewa cukup asing baginya. Maldives itu di mana, Mas? Apa tempatnya benar-benar bagus? Tanyanya penasaran. Bagus, nanti kamu juga akan tahu sendiri seperti apa tempatnya. Ayo siap-siap. Habis salat maghrib, kita langsung berangkat ke bandara. Pungkas Sadewa, seraya mendaratkan satu kecupan di bibir Rifaya untuk beberapa saat. Andai saja mereka mempunyai banyak waktu mungkin saja Sadewa mengajak istrinya ikut bermain di atas ranjang. Tapi, sayangnya harus ditahannya sampai mereka tiba di tempat bulan madu nantinya. Tiba saatnya bagi pasangan pengantin baru itu, Rifaya dan Sadewa,
untuk berangkat bulan madu. Mereka diantar oleh Haris ke bandara, dengan wajah sumringah dan penuh harap. Ini adalah pengalaman pertama kali Rifaya naik pesawat dan akan bepergian jauh, namun hatinya tidak merasa cemas karena ada Sadewa di sampingnya, berbagi setiap detik kenangan baru yang indah. "Kenapa? Apa kamu takut?" tanya Sadewa, mencoba menenangkan Rifaya yang erat menggenggam tangannya saat pesawat akan lepas landas. "Sedikit takut, Mas," jawab Rifaya dengan suara bergetar sambil memejamkan matanya, mencoba mengendalikan ketakutan yang menghantui pikirannya. Dia merasa jantungnya berdebar semakin kencang, mengisi setiap ruang di dadanya, seiring dengan semakin tingginya pesawat itu meninggalkan tanah. Dalam sekejap, Rifaya merasa angin memeluk mereka, melingkari kehangatan cinta yang mereka ciptakan bersama. Meski ketakutan masih menggelayuti hatinya, Rifaya sadar bahwa bersama Sadewa, tak ada ketakutan yang tak bisa dihadapi dan dilewati, asal mereka tetap bersama, melewati turbulensi kehidupan dengan cinta yang kokoh. Sadewa tersenyum simpul, membayangkan wajah Rifaya yang tampak di balik cadar itu. Dipastikannya, wajah itu jauh lebih menggemaskan dari sebelumnya. "Tenang saja, aku ada di sini untukmu," bisiknya lembut, sambil mengelus punggung tangan Rifaya dengan penuh kasih sayang. Rifaya merasa lebih nyaman dengan kehadiran Sadewa yang selalu perhatian. Sepanjang perjalanan di pesawat, Rifaya mendapatkan pengalaman yang benar-benar baru. Seakan-akan, pesawat itu membawanya menjelajahi dunia lain yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Keberadaan Sadewa membuat Rifaya merasa bahwa tak ada rasa takut dan kekhawatiran yang mampu menghalangi mereka berdua menjelajahi keindahan dunia yang ada di luar sana. Beberapa jam kemudian, Sadewa dan Rifaya akhirnya tiba di Maldives dengan selamat, disambut oleh langit biru dan deburan ombak. Mereka kemudian diantar ke penginapan yang telah dipesan jauh-jauh hari oleh Sadewa, menjanjikan suasana romantis yang sempurna untuk berbulan madu. Keduanya benar-benar terpesona begitu melihat keindahan penginapan yang megah berdiri di atas pasir putih, dikelilingi air laut yang begitu jernih hingga dasarnya tampak. Pantulan cahaya matahari di permukaan air seakan mempercantik pemandangan yang sudah luar biasa itu. Tak heran jika Pulau Maladewa terkenal sebagai destinasi wisata impian bagi pasangan yang ingin menikmati indahnya kebersamaan dalam suasana penuh cinta. Di saat pasangan suami istri tersebut diselimuti dengan kebahagiaan, sementara itu di tempat lain. Tapi, waktu yang berbeda. Tampak Feris dengan derayan air mata duduk di kursi roda dan menatap kolam renang yang ada di depannya. Detik selanjutnya, tiba-tiba saja terdengar suara benda jatuh ke dalam kolam tersebut. "Lebih baik aku mati, daripada hidup cacat seperti ini." BJTP 53. Kamu telah mencapai batas. BJTP 53. Mau makan dulu atau mau itu dulu? Goda Sadewa, sambil mengangkat alis nakalnya saat keduanya sudah berganti pakaian di dalam kamar penginapan tempat mereka menginap. "Itu apa, Mas?" Rifaya balik bertanya sambil mencoba menahan senyum yang ingin menghias wajahnya, agar tak tampak oleh suaminya. "Yakin masih tanya itu apa?" Sadewa tersenyum jahil, merasa gemas. Dia menarik tubuh Rifaya yang sebelumnya larut dalam pesona layar ponselnya, membuatnya berada tepat di atas tubuh Sadewa. "Mas!" Rifaya langsung bernada protes, merasa terkejut. Ponselnya terjatuh ke sisi sofa, tapi matanya tak bisa lepas dari wajah suaminya yang penuh selera humor dan kedekatan. "Kenapa sih? Dari tadi kamu asik banget dengan HP. Aku malah jadi terabaikan di sini. Memangnya ada yang seseru itu?" Sadewa mengekspresikan rasa protesnya dengan suara yang tinggi kepada istrinya, Rifaya. Rifaya hanya tertawa pelan, mencoba menenangkan suasana. Mata Sadewa terlihat semakin mendelik saat ia mendengar istrinya tertawa, merasakan bahwa perhatiannya telah direnggut oleh benda kecil yang kini berada di genggaman Rifaya. "Aku tadi lihat-lihat foto yang aku ambil tadi, Mas. Kata siapa kamu diabaikan? Kan aku baru memegang handphone ini beberapa menit saja, kok?"
Rifaya berusaha membelah diri sambil menunjukkan foto-foto indah yang baru saja ia ambil. Melihat ekspresi cemburu di wajah suaminya, Rifaya memilih untuk meletakkan ponselnya dan mengalihkan perhatiannya pada Sadewa, memberikan pelukan hangat sebagai ungkapan permohonan maaf yang tulus. Kekecewaan yang dirasakan Sadewa perlahan mulai menghilang, tergantikan oleh senyum di wajahnya yang kembali merekah, menandakan bahwa ia dan istrinya telah kembali dalam harmoni. Ya udah, nggak apa-apa. Lah. Sadewa mengganti topik pembicaraan karena merasa jika terus membahas masalah ponsel, bisa jadi suasana hati Rifaya semakin terganggu. Ia mengusap puncak kepala istrinya itu dengan lembut sebelum melanjutkan. Nah, sekarang mau ngapain, sayang? Ada yang pengen dilakukan atau dikunjungi? Rifaya terdiam sesaat, merasa tersentuh oleh perhatian suaminya itu. Namun, perutnya mulai berontak, menandakan sudah saatnya mereka mencari sesuatu untuk dimakan. Gimana kalau kita makan dulu, Mas? Aku lapar nih. Ucap Rifaya, tersenyum tipis. Tapi ingat, jangan pesan menu yang ada ikannya, ya. Kamu tahu aku nggak bisa makan ikan. Kan kalau mau lanjutin itu kita butuh tenaga dulu, Mas. Betul tidak? Ujar Rifaya, menegaskan alasan mengapa ia ingin mengisi perut terlebih dahulu. Tanpa ragu, Rifaya mendekatkan wajahnya dan menggenggam pipi Sadewa dengan lembut. Mereka saling beradu pandang, dan detik berikutnya, bibir mereka berpadu dalam sebuah kecupan hangat dan penuh cinta. Sadewa tersenyum, merasakan sebuah semangat yang melonjak naik usai kecupan tersebut. Dalam satu gerakan lincah, ia mengangkat tubuh Rifaya dan meletakkannya di sampingnya dengan lembut. Baiklah, kalau begitu aku akan pesan makanan sekarang. Sahut Sadewa, rasa sayang dan kebahagiaan memancar dari senyum yang terukir di wajahnya. Sadewa segera menghubungi pihak penginapan, mengepalai hati untuk memesan hidangan makan malam yang sempurna. Rifaya, pada saat yang sama, kembali ke ponselnya dan terpana oleh sejumput kenangan yang terekam dalam bentuk foto, menghias galerinya. Sambil menanti datangnya pesanan, Sadewa menemani istrinya mengulik foto-foto yang terpampang di layar ponsel. Mereka berdua asyik berbagi tawa dan cerita, merajut kenangan indah nan manis yang tak akan pernah sirna. Detak jantung mereka berharap waktu dapat berhenti sejenak, menikmati setiap rasa bahagia dan kedamaian yang mengalir di antara mereka berdua. 30 menit kemudian. Loh, kok mirip dengan Mas Benny ya? Gak mungkin kan dia juga ada di sini? Rifaya bergumam penuh curiga, ketika tanpa sengaja merekam video sosok yang menarik perhatiannya, ketika dia baru saja turun dari bandara sebelumnya. Meski begitu, Rifaya segera mengusir kekhawatiran dan pikiran buruknya tersebut, mengingat kondisi Ben yang seharusnya memiliki bekas jahitan di wajahnya, sedangkan orang yang ada dalam video yang ia rekam tak memiliki bekas jahitan atau luka apapun. Ini pasti bukan. Lagian ngapain dia di sini? Gumam Rifaya dengan nada ketidakpercayaan, sembari menyimpan ponselnya dan mengaktifkan mode pesawat untuk menghindari gangguan ketika berada di tempat tersebut. Sementara perasaan anehnya terus menghantui hatinya, tidak teredam oleh rasionalitas yang ia dengungkan. Saat Sadewa melangkah keluar kamar untuk mengambil pesanan makanan mereka, ia sengaja meminta agar pelayan hanya mengantarkan makanan hingga dekat pintu saja. Tak berapa lama, Sadewa kembali sambil membawa nampan besar yang berisi hidangan makan malam mereka dan meletakkannya di atas meja dengan cermat. Makanan sudah siap, sayang. Serunya penuh semangat. Wajahnya terlihat semeringah karena pesanan makanan tersebut berhasil diwujudkan sesuai keinginan dan terlihat begitu menggoda selera. Melihat semangat suaminya, Rifaya pun menyambut kegembiraan Sadewa dengan antusias, dan rasa lapar kian merebak di hati dan pikirannya seiring melihat lesatnya hidangan yang menghampar di depan mata. Ayo makan! Ajak Sadewa lembut, menggandeng tangan Rifaya untuk duduk bersila di depan meja yang telah tersaji. Meja yang sengaja didesain rendah, cocok untuk bersantai sambil menikmati hidangan. Ditambah dengan pemandangan laut yang eksotis di keheningan malam, menjadikan suasana semakin akrab dan romantis.
Keduanya tenggelam dalam momen makan malam romantis yang tiada duanya, dihiasi dengan hidangan lezat yang memanjakan selera. Tatkala santap malam mencapai akhirnya, Sadewa menghampiri Rifaya dengan lembut, seakan menagih janji mereka untuk menjalani pengalaman indah di malam yang semakin dingin ini. Mau berapa kali, Mas? Tawar Rifaya, seakan menantang Sadewa sampai di mana batas kejantanan sang suami. Sadewa malah tersenyum lebar mendengar tantangan Rifaya saat ini. Itu seperti malah menjadi angin segar untuknya dan begitu dinantikannya. Yakin sanggup beberapa kali? Kalau lebih dari 5 ronde gimana? Sadewa tak kalah menantang Rifaya saat ini. Rifaya tersenyum getir di saat mendengar tantangan balik dari Sadewa. Hanya 2 kali putaran saja, ia hampir kehilangan keseimbangan dan tak mampu melangkah dengan benar. Bagaimana dengan 5 kali putaran? Yang pasti, kakinya akan sulit melangkah kembali. Duh, Mas Dewa, gak khawatirkah kalau lututnya jadi lemes nanti? Rifaya mengatakannya sambil menahan tawa kecil. Padahal di dalam hatinya, merasa amat mencemaskan akibat dari tantangan gila yang baru saja diajukan oleh kekasih hatinya itu. Gak dong. Ayo mulai. Sadewa dengan senyum yang semakin mengembang itu membawa tubuh Rifaya ke atas ranjang. Kemudian memulai malam panjang mereka di dalam kamar tersebut, melupakan untuk sejenak apa yang terjadi di luaran sana. Lalu yang ada saat ini adalah saling menyelami satu sama lain untuk menggapai puncak bersama. Sementara itu di tempat lain, Ferris nyaris saja menghembuskan nafas terakhirnya di dasar kolam, andai saja jika tidak ada orang lain yang menyelamatkannya. Itu karena sang ayah ada keperluan mendesak dan terpaksa meninggalkan Ferris di rumah. Padahal sudah dititipkan ke perawat yang bekerja di sana. Meski begitu, kejadian yang tak terduga tetap terjadi ketika Ferris nekat melompat ke dalam kolam. Beruntung, Giovan datang pada saat yang tepat setelah menerima pesan dari Sunario agar segera mengecek keadaan Ferris di rumah. Demi Tuhan, Iris, bernafaslah, aku mohon. Pinta Giovan dengan wajah penuh kecemasan, penuh keharuan. Giovan tak menyia-nyiakan waktu sedikit pun. Ia segera memberikan pertolongan pertama dengan menjalankan tindakan CPR diantaranya dengan memberi nafas buatan. Berdoa dalam hati agar iring-iringan malaikat bisa menyelamatkan jiwa Ferris yang terombang-ambing di tepian maut. Ayo, Iris. Sadarlah. Giovan kembali menekan berulang kali bagian dada Ferris agar air yang memenuhi rongga paru-parunya bisa keluar. Giovan masih berusaha semaksimal mungkin, hingga akhirnya membuahkan hasil dan Ferris tersadar. Uhuk, uhuk. Ferris terbatuk-batuk dengan air yang keluar dari mulutnya. Giovan bernafas lega melihat Ferris yang pada akhirnya sadar. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga. Ucapnya, seraya membawa Ferris untuk bisa duduk dan ditopangnya. Namun, Ferris yang baru saja diselamatkan dari kolam renang itu malah menjerit histeris, penuh keputusasaan. Aku nggak mau hidup, kenapa kamu selamatkan aku, Gio? Kamu tahu gak ada orang yang mau terima aku karena cacat sekarang. Teriak Ferris, air mata membasahi wajahnya. Giovan menghela nafas panjang. Lalu dengan suara tegas dan penuh ketulusan, ia berkata, Aku mau, Ferris. Aku mau menerima kamu apa adanya. Ia menatap Ferris dalam-dalam, mencoba menembus dinding kebimbangan di hatinya, lalu melanjutkan. Maukah kamu menikah denganku? Ferris terdiam di tempatnya, terkejut dan bingung mendengar apa yang dikatakan oleh Giovan. Hatinya bergolak, mencari jawaban atas pertanyaan yang belum pernah ia duga sebelumnya. Pantaskah ia mendapatkan pria sebaik itu? Bisakah ia menerima cinta sebesar itu, terlepas dari cacat yang kini menempel pada dirinya? BJTP 54